Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, welcome memasuki bulan yang baru dengan penuh ucapan syukur, amin. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya bagimu Tuhan. You are very welcome in this place, oh God. Segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Have your way.
dipuji, diagungkan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami muji Engkau Raja kami. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala,
Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yes. Sama katakan. Oh, 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 Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggantikan kebangkitan hidup untuk selamanya. Oh, oh, yes, yes. Oh, Dia telah menyatakan hebatnya pada kasih-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua dakwah kita. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Amin. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggantikannya. Kebangkitan hidup untuk selamanya. Yes. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan. Dia Raja pemenang. Sama-sama katakan. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Amin. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit. Kebangkitan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Kebangkitan hidup Untuk selamanya. untuk selamanya. Kebangkitan hidup untuk selamanya. Kebangkitan hidup untuk selamanya. Oh, oh, Yesus Raja pemenang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua pasti dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dalam keadaan sehat, walafiat. Nah, pagi hari ini nggak kerasa Bapak Ibu, kita udah di bulan Mei, udah minggu kedua ini. Sebentar lagi anak-anak menghadapi ujian dan liburan anak sekolah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita di minggu ini. Kita ada di bulan Mei, bulan yang belajar mengenai living selflessly atau hidup tanpa pamrih. Kita ada di minggu kedua. Minggu ini diberi judul melayani sesama dalam kasih atau serving other in love.
Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Mari sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh menikmati kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Yang mana kami juga diizinkan untuk kami mendengar dan belajar mengenai firman-Mu. Mari semua persiapan hamba-Mu ini terbatas, tapi Tuhan yang membuat itu tidak terbatas. Dan setiap kami dimanapun kami berada, Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun berada, pasti akan dapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, Engkau hadir dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita baca ayat tema kita. Tema bulan ini yaitu di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Katakan sama-sama merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam kehidupan dalam dosa. Nah, ini yang enak. Ini yang Bapak Ibu perlu garis bawahi. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam why. Kenapa kok perlu apa hubungannya antara dipanggil merdeka sama melayani dalam kasih? Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, penting untuk kita ketahui bahwa kata kasih di situ, ya, yang dikatakan melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Kata kasih di situ ditulis dalam bahasa Yunani agapai. Ya, yang artinya cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, atau cinta yang tanpa batas, atau cinta yang tanpa syarat. Ini cuma menggambarkan satu sosok, yaitu Kristus. Jadi ketika kita melayani seseorang, ya, oleh kasih, dengan berarti oleh karunia daripada Yesus gitu, dengan kemampuan ilahi daripada Yesus. Jadi melayani itu prinsip penting yang diajarin dalam Alkitab gitu, bahwa melayani dalam kasih itu bisa masuk dalam segala konteks kehidupan kita. Ya, bukan cuma meneladani daripada kehidupan Kristus gitu ya, tapi melayani dalam kasih itu juga mentransformasi kehidupan kita. Ya, mentransformasi kehidupan kita. Waktu kita melakukan pelayanan itu, waktu kita melakukannya dalam kasih, kita lagi belajar banyak hal dari kehidupan Kristus. Kenapa kok dia sampai melayani seperti itu? Ya kan? Dalam Matius 20 ayat yang ke-20 kata anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi esensi kehidupan Kristus sendiri ketika kita melayani sesama kita dan melibatkan esensi itu seperti Yesus gitu kan. Kita akan hidup di dalam, kita akan mengerti karena Yesus datang, gampangnya gini, kita akan mengerti esensi daripada ayat ini bahwa dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi, waktu kita melakukan tindakan pelayanan itu kita lagi menghidupi kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Jadi, pelayanan itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu memandang bahwa itu sebuah kewajiban dari gereja. Itu sebabnya kalau kita datang ke gereja, aktif jadi member, kita mesti terjun dalam pelayanan. No. Ya, pelayanan itu bukan sesuatu kewajiban. Pelayanan itu bukan sesuatu yang kita melayani supaya kita dapat pujian. Oh, pelayanan bagus ya Allah, ada skillnya ya. Enggak. Pelayanan itu kesadaran dari kita. Kenapa? Karena kita sudah dikasih kasih karunia, dijadikan merdeka sama Tuhan, ditebus dengan dosa dari dosa kita, dari keterikatan kita, dikasih. Belum lagi kita punya grace, yaitu kasih karunia, ability dalam kehidupan kita. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa melayani adalah satu bentuk syukur daripada kehidupan kita karena karunia yang sudah diterima. Ya, itu sebenarnya waktu kita melakukan pelayanan, kita melakukan esensi kita sebenarnya. Ya, contoh, salah satu contoh yang paling mudah sebentar. Coba bayangkan, kalau lilin itu akan berguna ketika dia dinyalakan. Betul? Lilin itu akan berguna ketika dia dinyalakan. Jadi terang. Gitu kan?
Nah demikian juga dengan hidup kita. Waktu kita berfungsi, baru kita eksis berarti. Orang akan melihat kehidupan kita, orang akan melihat dan dalam apa esensi diri kita sana. Ya. Nah, sekarang kita masuk dalam what. Ya. Apa itu sebenarnya melayani dalam kasih? Bapak Ibu merupakan prinsip penting dalam melayani dalam kasih merupakan prinsip penting dalam Alkitab yang bisa diterapkan dalam beberapa konteks kehidupan. Nah, saya merangkum sedikitnya ada 3 konteks besar dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita bisa menggunakan kasih. Yang pertama adalah kasih itu adalah motivasi. Sama-sama katakan kasih sebagai motivasi. 2, 3. Kasih sebagai motivasi. Mari kita baca ayatnya dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Ya, ayatnya singkat, padat dan jelas. 2, 3. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya. Dalam hal apa saja? Dikatakan dalam segala pekerjaan, mau di kantor, di rumah, pokoknya dalam kita mengerjakan segala sesuatu, lakukan dengan kasih. Ya, tadi kan sudah diartikan bahwa kasih yang di sini ditulis dalam bahasa Yunani dikatakan agape, yang berarti tanpa pamrih atau tanpa syarat. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan, lakukanlah itu dengan segenap hati dan dengan tulus ikhlas, gitu kan. Jangan terus saya bantu ya, supaya nanti saya dipuji. Tak angkatkan sini, supaya aku apa? Supaya orang lihat aku kuat, ototku bisa kepake, aku nggak lemah, nggak lembek-lembek begitu. Enggak, bukan sesuatu yang kita mengerjakan banyak hal dalam kehidupan ini, terlebih di gereja, bukan karena kita pengen dipuji. Ya. Coba contoh dalam kehidupan Yesus. Dari kehidupan Yesus, apa yang dia lakukan yang dipuji? Enggak, lebih banyak cemoohnya. Ya. Bahkan orang-orang yang lebih mengetahui firman Tuhan dari awal sampai akhir, mencemooh apa yang dia lakukan. Berlindung di mana? Di hari Sabat. Hari Sabat enggak boleh menyembuhkan orang. Hari Sabat enggak boleh ini. Hari Sabat anak muridmu melakukan itu, melakukan ini, dan semuanya. Ya, itu dalam kehidupan Yesus. Banyak hal yang dicemooh. Jadi kalau kita mau mencari sesuatu yang kita melakukan sesuatu gara-gara kita mau mencari sesuatu yang menguntungkan kita, itu adalah salah. Ya. Lakukanlah segala sesuatu dalam pekerjaanmu itu dalam kasih, dalam pelayanan, dalam rumah, dalam itu kasih. Lakukan dengan tulus ikhlas. Bukan untuk pengakuan, untuk keuntungan pribadi. Ya. Nah, salah satu bentuk daripada melakukan tanpa syarat atau tanpa pamrih, ya, yang perlu kita perhatikan adalah tidak juga melakukannya dengan diskriminasi atau memandang status. Itu termasuk melakukan dalam kasih. Ya, enggak pilih-pilih. Dia berduit ya, kita berteman sama dia aja ya. Kalau kita bantu dia nanti kan kita bisa dibantu juga. Enggak, ya. Jangan memandang status. Sebab kasih enggak memandang status. Ya, Bapak Ibu boleh garis bawain atau boleh capture saya punya arti daripada agape itu, ya. Bahwa agape itu cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Contohnya Yesus, nggak mementingkan diri sendiri, ya. Tanpa batas dan tanpa syarat. Jadi nggak ada pilih-pilih dalam kasihnya, kasih yang ini, ya. Konteks yang kedua adalah seperti ini Bapak Ibu. Konteks yang kedua, kasih menghasilkan pertumbuhan. Mari kita sama-sama katakan. 2, 3. Kasih menghasilkan pertumbuhan. Mari kita baca sama-sama ayatnya dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Baik, ada 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Ya. Seharusnya bila semua orang itu melayani dalam kasih, ya, perhatikan ini.
seharusnya bila semua orang itu melakukan pelayanan itu dalam kasih. Jadi dalam melakukan pelayanan tanpa pamrih, melakukan pelayanan tanpa syarat, melakukan pelayanan tanpa perlu pengakuan, keuntungan, atau pujian, atau apapun. Tapi ya, melayani dengan kasih, ya kan? Saya percaya pasti ada pertumbuhan. Kenapa? Rasul Paulus bilang, kita ini kan surat yang terbuka. Semua orang boleh baca kehidupan kita. Ya, apa yang buat kita beda? Yaitu ketika kita melakukan hal ini dengan kasih. Ya, tanpa memandang status, tanpa memandang, atau ini. Saya pernah ditegur sama seseorang yang saya nggak berpikir bahwa dia ini bakal negur. Orangnya cuek banget. Ya, satu kawan saya ini cuek banget, terus nggak pernah juga mandang-mandang hal-hal seperti itu. Sepanjang kehidupan saya, apapun yang tak lakukan, mau baik, buruk, jelek, terus nggak pernah sama sekali dia komenin. Gitu kan. Satu kali ada event dari saya lupa eventnya itu dari gereja atau dari badan sosial begitu, bahwa kita diharapkan untuk membagikan. Jadi mereka sudah siapkan paket-paket itu dan kita bagikan. Nah, waktu dibagikan itu ada syarat waktu pembagian itu sudah dikasih instruksi, tolong semuanya didokumentasikan. Ya, saya mengikuti saja kan. Jadi setiap kali saya bagi, saya dokumentasikan. Setiap kali saya bagi, saya dokumentasikan. Ya. Satu yang waktu kembali ke dalam perjalanan, kebetulan dia bantu saya ngedrive kendaraannya, dan pick-up-nya itu saya pakai. Baru dia, ngapain kamu ada di situ, Sam? Dia bilang gitu. Loh, kan disuruh dokumentasikan. Ya, dokumentasikan kan nggak perlu ada wajahmu di situ. Kamu foto aja mereka. Hal itu nempeleng banget sama saya. Kenapa? Sebab instruksinya betul. Disuruh mendokumentasikan. Nggak perlu ada kita kan di situ. Ya, itu salah satu yang cukup menempeleng saya gitu ya. Setelah itu, saya renung-renungkan betul juga ya. Kita kan memberi dengan kasih, tanpa pamrih, tanpa pengen pengakuan. Tapi waktu aku nongolkan wajahku di situ, paling enggak kan di pusat waktu saya setor video ini, saya ada pengakuan, dia melakukannya dengan benar begitu kan. Dan itu pun ternyata salah begitu ya. Ya, tapi saya nggak tahu dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu tidak melakukan hal yang seperti itu. Ya. Tapi itu jadi yang pasti adalah bahwa kasih, waktu kita melakukan dengan kasih akan menghasilkan pertumbuhan. Pasti itu Bapak Ibu. Karena kita surat yang terbuka, semua orang baca kehidupan kita. Percayalah ketika kita melakukannya dengan tanpa pamrih, dengan tidak menuntut sebuah pujian, lakukan dengan sukarela, dengan sukacita, orang melihat niat baik kita. Dan itu membuat pertumbuhan, membuat kita dikenal sama orang lain. Ya, baik. Sekarang kita masuk di bagian yang sulit, yaitu bagaimana cara kita menerapkan cinta tanpa syarat, cinta tanpa pamrih, ya kan? Atau cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Seperti yang tadi saya contohkan itu, sesuatu yang mungkin yang kita kerjakan itu sama seperti waktu saya ditegur sama teman saya itu, saya nggak sampai di rumah tuh saya renung-renung apa yang salah. Biasanya kita melakukan hal itu kan, ya kan, namanya. Apalagi zaman sekarang tuh tinggal buka handphone, ya kan, tuh sama-sama, ayo selfie dulu sama-sama, cekrek gitu. Ini sudah sampai gitu. Dan itu hal yang lumrah. Gitu. Ya, tapi rupanya Tuhan kirim ada malaikat tuh, kawan saya yang jadi driver itu, terus dia ngomongnya dengan ya saya kalau bayangkan waktu itu tuh kenapa tempelengnya tuh keras banget tuh kayaknya ya. Karena dia dengan muka datar, dia tetap nyupir mobilnya itu, dan pandangan ke depan bahkan tidak lihat saya itu, ngomongnya dengan nada yang datar aja. Ngapain kamu mesti di situ? Foto aja anak-anak itu. Dengan bingkisan-bingkisannya. Cukup sih. Toh, terus dia ada notif kecil. Toh tanpa ada wajahmu di situ,
Orang tahu kok, karena kamu yang ngirim kan gambar itu. Habis itu kan masih bagi-bagi, jadi saya nggak merenungkan sampai di rumah, tak renungin. Aduh, ada nggak AI yang bisa ngapus wajah saya gitu ya dari gambar-gambar yang mau tak kirim gitu kan. Tapi kan merepotkan banget ya. Sudah, akhirnya sudah. Yang sudah tak kirim ya sudahlah. Gitu. Ya. Nah, ada 3 hal ya cara kita bisa melakukan itu dengan kasih. Yang pertama, tunjukkan empati dan kepedulian. Ya, Roma 12 ayat yang ke-15 berkata, bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Gitu. Kita perlu meluangkan waktu, kita perlu. Nah, salah satu yang saya garis bawain begini. Dari pertama gereja ini ada ya, Pak Gembala mengajarkan begini. Ketika ada seseorang yang berduka, kita tidak menuliskan kami turut berduka cita, tidak. Ya, tapi kami menulisnya begini, diajarkan begini. Kami turut sepenanggungan. Ya, jadi menunjukkan empati dan kepedulian bahwa kita ini sama rasa. Kamu menangis, aku menangis. Kamu bersukacita, aku bersukacita. Itu termasuk salah satu cara untuk kita melakukannya dengan kasih. Jadi melayani dengan kasih, salah satunya adalah kita sama-sama rasanya. Jadi kalau kita dorong mobil ya, kita dorong mobil semua, ya bersama-sama itu. Nah, ayat yang pertama tadi kita baca bahwa dalam Roma 20 ayat 28 Bapak, anak manusia datang bukan untuk melayani, untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi kesatuan atau kasih jemaat mula-mula itu salah satu contoh yang utama. Bahkan sampai begini, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44 sampai 47 kan kita ketemu sebuah cerita itu bahwa ada yang jual hartanya untuk dibagi-bagikan, ya kan, kepada semua orang menurut keperluan masing-masing. Ya. Dalam hal ini konteksnya lagi bilang begini, Bapak Ibu, bahwa apa yang mereka lakukan tuh adalah sama-sama kepedulian bahwa yang punya banyak, ya kan, yang punya banyak membagi kepada yang punya sedikit supaya sama punya miliknya, jadi sama, bahwa mereka punya banyak, mereka dikasih karunia lebih banyak, gitu kan. Apa salahnya kalau kita membagi kepada yang membutuhkan supaya mereka juga bisa menikmati apa yang sama seperti kita nikmatin, gitu. Ya. Jadi konteks yang paling bisa dijadikan contoh adalah yang kisah jemaat mula-mula ketika mereka hidup secara bersama-sama. Semua orang-orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya, dan bahkan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita bisa nikmati bersama-sama kok. Ya, tanpa kita harus ngerasa kekurangan. Gitu ya. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada orang lain begitu. Supaya gitu. Jadi karena dilakukannya bukan untuk mencari keuntungan, mencari pengujian, atau tanpa memandang siapapun statusnya. Jadi mereka nggak ngerasa bahwa kita bagi-bagi ini nih supaya kita dipuji, enggak. Gitu ya. Jadi mari kita tunjukkan kepedulian sesama kita. Waktu kita menunjukkan kepedulian itu, itulah pelayanan kita dalam kasih, melayani sesama kita. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap hati yang melayani dalam kasih perlu itu. Perlu sikap hati yang melayani dalam kasih. Ya, Rasul Paulus dengan keras ini bilang begini ya. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Jadi segala tindakan kita, segala yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pelayanan, melayani, tapi kalau kita nggak punya kasih itu, cinta yang tanpa batas, cinta yang tanpa pamrih, cinta yang tanpa syarat itu, percuma. Berarti itu politik. Ya, you want something because so you get something. Gitu. Ya kan? Kita mau sesuatu supaya kita dapat sesuatu. Kita melakukan sesuatu, we do something to get something gitu. Ya. Jadi
semua yang kita lakukan karena kita pengen dapat balasan. Ya. Tapi Rasul Paulus bilang, kita nggak seperti itu. Jadi ketika kita lakukannya itu tanpa pamrih. Ya, kita nggak memandang siapapun, kita nggak peduli siapapun. Kita loh dapat dari Yesus tuh juga tanpa pamrih. Yesus nggak minta balasan sedikit pun dari kita. Ya, dia cuma bilang, sudah selesai semuanya. Ya, dia nggak nuntut, dia nggak apa. Pernahkah sudah Bapak Ibu sudah dituntut sesuatu dari Tuhan? Nggak pernah. Yesus itu pribadi yang luar biasa. Ya, kita bisa belajar banyak dari dia. Kita bisa belajar sikap hati yang melayani dengan kasih itu dari Yesus. Contoh yang paling membekas di hati saya itu adalah apa? Waktu saya nonton kemarin terakhir di film kemarin The Last Supper, ya kelihatan sekali itu waktu dia menanggalkan jubahnya dan mulai mengikat di pinggangnya begitu dan ngambil air dan mencelupkan. Dia basuh kaki murid-muridnya. Itu salah satu contoh teladan yang luar biasa. Bahwa seorang pemimpin turun menanggalkan jubahnya dan mengikatkan di pinggangnya dan mulai mencuci kaki murid-muridnya. Ya. Dan kalau itu tidak lakukan dengan kasih, apa pujian daripada itu? Saya nggak pernah terpikir satupun pujian daripada mencuci kaki itu. Ya. Nah yang terakhir atau yang ketiga ya, adalah apa yang terjadi ketika kita melayani dengan kasih. Ya. Bentuknya lucu ya. Poin ketiga ini bentuknya pertanyaan. Sebab apa? Sebab yang menjawab hanya bisa kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 5 ayat yang ke-16 bilang, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi yang ketiga ini merupakan kesimpulan, yang jawab cuma bisa kita aja. Ketika kita melakukan sesuatu dengan kasih, yang jawab kita bisa, yang bisa kita aja. Apa yang terjadi ketika kita melayani dengan kasih? Yang terutama adalah kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa Tuhan dimuliakan dengan ini? Ya, karena dia melihat bahwa anak-anaknya melakukan segala sesuatunya. Ya, saya tadi malam waktu saya pelajari kembali materi ini, Tuhan kasih sesuatu suatu ilustrasi dalam kehidupan saya. Waktu kamu lihat tanpa sadar bahwa anakmu ngikutin kebiasaan baikmu, kamu ngapain, Sam? Saya senyum. Hati saya sukacita. Nggak usah mirip kayak saya. Dia melakukan sesuatu yang mirip mamahnya, saya langsung bilang, itu dia contoh sayang. Sama gitu sebaliknya. Kita seneng kan? Kita bangga kan? Begitu kita lihat bahwanya. Jadi kalau ada pertanyaan ini, apa yang terjadi ketika kita melayani dengan kasih? Waktu kita melayani dengan kasih kan cuma satu. Kita contoh seorang figur, yaitu ya figur Yesus kan. Jadi kalau kita lagi melayani dengan kasih, apa yang terjadi? Memuliakan Bapa di surga. Saya percaya juga Bapa di surga lagi senyum gini. Dia persis lakukan seperti yang kulakukan. Like father, like son. Ya. Jadi waktu saya renung-renungin, iya juga ya. Jadi kadang-kadang ya saya percaya bahwa gini, action speak louder than words. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita anak-anak melihat. Sama seperti itu pula waktu kita lakukan pelayanan itu dengan kasih di luar sana, kita melayani orang-orang dengan kepedulian, dengan empati, dengan dengan kesabaran, ya, dengan kelemah lembutan, pasti membuahkan hasil. Ya. Secara nggak langsung kita lagi melakukan penginjilan terhadap orang lain melalui sikap kita. Setuju bilang amin.
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini akan mendapat pengajaran buat kita semua. Dan saya percaya juga bahwa ada hal-hal baru dalam kehidupan kita yang bisa kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu mempraktekkan. Ya, setelah kita sudah melalui bulan-bulan di mana kita rekonsiliasi, kita pengampunan, kita membereskan diri sendiri. Nah, kita masuk di bulan kita praktek. Ya, kita praktek. Jadi manusia yang sudah dibebaskan, sudah dipulihkan, sudah dibersihkan, mari kita praktekkan. Yaitu kasih yang dalam kehidupan kita menjadi contoh yang terbaik bagi orang lain. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh ada pagi hari ini, kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh ada tetap dalam penyertaan-Mu Tuhan, dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, dan kami percaya bahwa bukan cuma itu, bukan cuma karena kami pengen diberkati, tapi karena kami sudah diberkati, terutama melalui firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terbaik. Hamba mau berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan adalah kehendak Tuhan bahwa kami semakin naik dengan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, diberkati keluar masuk, dan apa saja yang kami kerjakan dengan kedua tangan ini, mari sama-sama kepalkan dan kita ucapkan bersama-sama, dan saja yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami ini pasti berhasil sehat dan beruntung. Apa saja yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami ini pasti berhasil sehat dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami ini pasti diberkati berhasil sehat dan beruntung. Sebab Tuhan memberkati kita dan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan melimpahkan shalom. Sukacita berlimpah mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dan kalau sebentar sebelum kami mematikan channel ini Tuhan, kami akan beri persembahan, kami percaya bukan ini adalah ekspresi kasih-Mu, bukan karena kami pengen diberkati, tapi karena kami sudah diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.